Masalah negara, jangan masalah apa ya, masalah sejarah Indonesia, sejarah Nabi Muhammad pun masih banyak perdebatan. Nah disitulah kita harus terus belajar dan bisa bijaksana dalam itu. Dan kebenaran yang sangat benar adalah kebenaran Tuhan gitu. Nah, terus lagi kita mengungkap sejarah tentang hal santri. Setahu saya, santri itu dulu itu pas misalkan secara zaman Wali Songo, ada yang mengatakan pondok pesantren pertama itu yang menjadi sebuah surau itu ada yang bilang di Kerawang, ada yang bilang di Sunan Ampel. Yang pertama, kenapa dibilang di Kerawang? Itu dulu ada Syekh Puro, Syekh Hasanuddin. Nah di sana itu namanya Syekh Puro. Kita kenal dan bisa dilihat dicari itu. Dia kelahiran 1400. Walaupun di sana masih banyak perdebatan apakah itu tuh berbentuk pondok seperti halnya sekarang. Tapi banyak yang bilang hanya padepokan saja gitu. Di sana itu padepokan dan sejarah babat tanah sana gitu. Jadi masih banyak perdebatan. Walaupun emang ada yang mengatakan bisa dicek kembali bahwasanya pondok yang pertama itu pertama di Kerawang. Terus ada yang bilang lagi di antara Sunan Ampel itu. Sebenarnya jarak antara Sunan Ampel dan Syekh Puro ini tidak jauh berbeda gitu. Ada karena Syekh Puro sendiri itu tuh datang dengan Cengho gitu. Nah ini di kota Cirebon, dari situ dia pokoknya akhirnya dengan raja, terus pokoknya ceritanya panjang dan intinya mendirikan sebuah pondok di situ. Nanti ada sangkut pautnya dengan kerajaan Pajajaran itu sendiri. Terus ada yang bilang lagi di Sunan Ampel, dan itu menurut saya tidak penting. Yang penting adalah esensi dari dimana mau siapapun pertama, yang penting pesantren adalah tonggak dari dahulu, tonggak baik dari segi kebangsaannya, dari segi menguatkan agamanya, penyebaran agama Islam itu di pondok, di surau gitu. Jadi para wali songo itu menyebarkan dakwahnya itu ya di surau-surau gini, kecil-kecilan, akhirnya menyebar murid-muridnya dan lain sebagainya. Nah di situ itu antara Syekh Puro dan Sunan Ampel, karena nanti itu pokoknya Syekh Puro itu punya adik dan akhir-akhirnya itu dia tuh pokoknya masih atasan satu mungkin hampir satu zaman dengan Syekh Jumadil Kubro yang di sini, Syekh Jumadil Kubro yang di Mojokerto ini gitu. Nah jadi itu pesantren itu dari dulu terus masalah terminologi tentang santri itu sendiri, ada yang bilang ada san atri. Nah ada 3 matahari. Terus ada lagi yang tadi yang dikatakan Mas Wahib itu tentang santri yang nun dan lain sebagainya, itu cocokologi, dalam artian mencocok-cocokkan gitu. Dalam artian intinya ada yang bilang ada yang bilang santri itu kalau saya sendiri pemahaman santri itu adalah orang yang berakhlak, dan akhirnya di zaman sekarang ini harus ditambahkan yang mencintai tanah airnya itu. Karena di Malaysia, di luar negeri tidak ada yang namanya santri. Karena santri itu hanya ada di Indonesia gitu. Khas dari Indonesia itu sendiri, dan menjadi tonggak penyebaran agama Islam, dan bangkitnya Indonesia itu dari santri itu, dari santri. Nah terus seiringnya berjalan itu, yang intinya sekarang itu santri itu harus ditambahkan, walaupun misalkan ngaji dan ngajinya itu ya setelah ini pun ngaji, dalam artian nggak hanya kita kuning, segala hal apapun bisa kita kaji gitu. Dari situlah kita harus menambahkan ya, di akhirnya itu Gusmus sendiri Gusmus itu bilang gitu, bahwasanya santri itu harus ditambahkan dengan mencintai tanah airnya. Kalau tidak mencintai tanah air Indonesia, walaupun dia pintar dan apa, nah itu dipertanyakan lagi pesantren itu.